Hai friend, ketemu lagi barengan aku Belgia dan kali ini kita udah bersama Joseph. Joseph siapa nih? Joseph Andrew. Trian. Kenapa kok bisa dikasih nama Andrew? Andrew-nya tuh bukan Andrew ya, tapi Bukan. Andrew. Kenapa Andrew? Itu nggak tahu ya. Coba tanya papa mamaku ya. Tapi kalau Triana itu gabungan nama sih sebenarnya. Apa? Gabungan dari Andreas dan Susana. Triana. Oh, Papaku gitu. Andreas, mamaku Susana. Oh, gitu. Gitu. Cicimu kan juga Triana juga ya? Ciciku juga Triana gitu. juga belakang. Inspiratif juga ya. Nah, nanti namanya. mau pakai juga. Boleh tuh. Tapi masa aku pakai nama Triana sih? Ya enggak. Cep, Hmm, apa kabarnya nih hari ini? baik Bel. Sudah pulang Puji ke Tuhan. Semarang, senang? Seneng, sukacita bisa kembali melayani lagi, kembali ke pengurusan, dikasih kesempatan lagi, puji Tuhan. Selamat datang. Berarti pengalaman-pengalaman yang kemarin didapat itu menginspirasi untuk kembali ke jalur yang bukan jalur yang benar ya, tapi jalur yang sudah ditetapkan gitu kan. Hmm. Gimana nih kerjaan sekarang? Apakah oke atau gimana nih? Kerjaan sekarang. Hmm. Oke sih, puji Tuhan sesuai apa yang aku expect dari dari job desk, juga dari salary, semua sesuai ekspektasiku sih, semua sesuai apa yang aku doakan juga. Tapi ini kembali ke job deskmu yang dulu, job deskmu yang lama. Sebelumnya kamu di salah satu perusahaan besar gitu kan? Ya dibilang besar ya enggak, kecil ya enggak, ya standar lah. Oh. Kalau yang pertama-tama itu Ah. standar, kalau yang kedua standar juga, kalau yang ketiga baru nasional, keempat juga standar, kelima ini nasional. Aku mau tanya dulu deh, yang pekerjaanmu yang awal banget, yang baru pertama kali itu kamu di situ berapa tahun? 2 tahun 3 bulan. 2 tahun 3 bulan. 2 tahun 3 Kamu bulan. kalau punya pacar tuh pasti ini ya, inget semua momen gitu ya? Ya, everything is in my mind. 2 tahun 3 bulan. Ya, Itu kan kamu kerjaannya audit kan? Ya, Audit di perusahaanmu yang lama itu asik nggak? asik sih karena sesuai apa yang aku suka. Jadi kayak lebih memperlihatkan ke detail ya. Kalau audit kan kayak ngecek sesuatu hal yang janggal, terus habis itu kamu harus benerin gitu kan. Ngasih solusi gimana caranya, maksudnya case-case yang membuat fraud suatu perusahaan, maksudnya kayak misal ada kejanggalan dari penjualan atau apa, nah itu Pernah nggak nemuin kejanggalan-kejanggalan gitu? sering dong, Sering karena banget. memang bagianku di sana. Karena memang orangnya nakal atau nggak sengaja atau gimana? Memang sudah terstruktur, terorganisir. Makanya butuh orang-orang seperti dia nih, Nah. gitu. Dalam hal-hal seperti itu ya kan? Memang job desk-nya seperti itu sih, mengawasi. Istilahnya kalau Indonesia itu perusahaannya, auditnya tuh KPK. Oh gitu ya. Jadi yang ngawasin Yang itu ngawasin tuh bener. KPK. Kalau ada korupsi, kalau ada apa-apa gitu. Cocok gak kamu kerja di KPK? Cita-cita ya mungkin ya, impian gitu. Sampai KPK sih. Terus di situ 2 tahun 3 bulan. Ya, Kenapa singkat memutuskan untuk keluar, untuk pindah? Kenapa? Sebenarnya nggak tahu ya, kalau 2 tahun 3 bulan itu bisa dibilang relatif sih ya. Orang bisa menilai itu lama atau baru 2 tahun gitu. Apaan sih gitu kan. Tapi kalau menurutku 2 tahun 3 bulan itu tuh aku sudah mendapatkan semua hal tentang audit di perusahaan itu gitu. Tapi bukan berarti ilmu auditku hebat banget, enggak gitu kan, karena masih 2 tahun juga. Tapi kalau untuk menguasai pekerjaan di bidang itu aku merasa sudah menguasai. Nah, itu sih bro, kalau untuk yang audit itu. Terus kan memutuskan untuk out, mencari pekerjaan yang lain atau mencari suasana lain? Lebih ke mencari pengalaman yang baru. Mencari pengalaman yang baru. Karena aku punya cita-cita sih sebenarnya, kayak pengen punya usaha gitu kan. Nah, tapi kalau punya usaha kan nggak mungkin hanya duduk ngantor doang. Kamu harus juga bisa marketing, kamu juga harus bisa jualan. Nah, oleh sebab itu akhirnya aku mencoba di dunia sales di dunia marketing seperti itu. Nah, tapi ya banyak itulah jalan terjal gitu lah. Tapi
ini kan, kamu kan masih di dalam perusahaan itu, maksudnya masih di dalam perusahaan yang pertama itu kan juga buka usaha kan, maksudnya cuci sepatu gitu waktu itu. Ya, ada cuci sepatu. Itu kan salah satu usaha yang bisa dibilang oke atau enggak? Sebenarnya itu aku buat belajar juga sih ya, karena aku kan memang belum pernah wirausaha entrepreneur itu aku belum pernah. Cuma aku memang modal nekat. Jadi tabunganku aku sisihkan terus habis itu buat bikin usaha itu gitu loh. Dan aku excited banget sih sebenarnya punya usaha itu tuh excited. Cuman mungkin ada kendalanya juga di keluarga. Jadi kayak keluarga kurang support aku sih. Menurutku karena resikonya terlalu besar ya, mesti ya namanya wirausaha entrepreneur itu pasti resiko besar. Ya cuma kalau aku sih fine aja gitu loh. Kalau misalnya seandainya aku sampai rugi, kalau seandainya sampai itu menurutku hal yang wajar. Karena memang tahun-tahun pertama namanya usaha itu pasti bangunnya tuh sulit. Kalau misalnya keluargaku itu melihat ini tidak bisa profit gitu ya wajar, karena kan memang di awal nggak bisa. Ya, cuma semakin kesini kok kayak ya udahlah, kamu kayaknya nggak bisa naik tingkat gitu, nggak bisa ngembangin, nggak bisa ngelola ini jadi lebih baik gitu loh. Nah, tapi kan yang namanya entrepreneur, namanya wirausaha butuh proses gitu loh. Nggak mungkin hanya sekejap sebulan, 2 bulan, 3 bulan sudah kamu langsung omset langsung mau puluhan juta. Kalau misalnya ada usaha yang sebulan jalan gitu, aku mau tuh. Ya semua banyak yang wirausaha nanti kan. Itu yang aku sebenarnya menyayangkan hal itu. Keluarga aku kurang support di sana. Kalau aku nekat, aku berpikir bahwa kalau aku melawan orang tua itu pasti nggak diberkati menurutku gitu. Jadi ya udahlah, aku mencoba menurut orang tua sambil kerja lagi gitu. Terus kan kerja di perusahaan besar nasional kan, setelah itu kan jadi marketing. Nggak nasional ya? Nasional nggak sih itu? Kayaknya nasional ya. Nasional ya. Karena produknya ada di mana-mana. Oh iya, oke. Tapi yang kamu jual itu nggak boleh dijual di bawah 18 tahun. Iya sih. Memang itu produk nggak asal bisa dijual di pasar bebas. Itu pengalamannya gimana tuh? Waktu awal-awal. Apakah ada hasrat untuk kerja di sini aku bisa nyoba ini tiap hari gitu nggak? Enggak sama sekali. Sebenarnya aku berpikir bahwa kalau aku kerja di situ aku bisa profesional hanya jualan. Jual gitu loh. Tapi kalau misalnya kita bekerja di dunia itu ya kita harus bergelut dengan dunia itu juga. Gitu ya. Dunia itu tuh ya karena aku jualnya minuman itu gitu kan, minuman keras lah bisa dibilang seperti itu. Es batu ya. Ya es batu. Jadi ya aku harus bergelut di dunia itu juga, dan ternyata tidak sesuai ekspektasiku. Lagi-lagi tidak sesuai passionmu gitu ya, atau tidak sesuai apa yang kamu inginkan. Satu itu faktor lingkungan mungkin ya, karena terlalu bertolak belakang sama hati nuraniku gitu loh. Karena aku harus masuk ke situ-situ, tempat-tempat itu gitu loh. Jadinya tempat-tempat itu tuh apa ya? Ya tempat-tempat gitulah. Nah, itu tuh kayak bertolak belakang dengan hati nuraniku gitu loh. Jadi deh aku juga nggak tenang. Aku kira itu karena aku ditawarkan tuh posisi itu langsung manajer ketika itu. Maksudku apakah harus terjun ke lapangan gitu loh, kan? Sekelas sales manager itu sebenarnya program percepatan sih. Kenapa kok aku bisa langsung dapat posisi itu? Karena aku proses percepatan itu program lah istilahnya, program di training gitu kan, langsung manager. Nah setelah itu aku masuk di perusahaan itu, kemudian aku menjumpai ya itu tadi tidak ada kecocokan dengan hati nurani. Berarti kamu partainya apa? Hanura ya? Enggak. Berarti memang intinya sih sebenarnya gini ya, jangan mencobai diri. Iya sih.
Aku mungkin terlalu polos mungkin ya. Mungkin. Kalau aku hanya melihat itu tuh hanya karena posisi jabatan dan salary. Tapi aku tidak memikirkan sampai sedalam itu, sejauh itu gitu loh. Kalau misalnya harus terjunnya seperti itu. Iya, bener banget. Ya, pemikiranku masih polos. Jangan mencobai dirimu sendiri kalau kamu belum siap. Terus setelah itu out dari situ, berapa lama tuh kerja di situ? 24 jam kali 7. Aduh, aku juga gak habis pikir sih kenapa aku kok kayak gini ya. Tapi cukup ya waktu 7 kali 24 jam itu untuk oke lah aku stop dari sini gitu. Cukup ya? Cukup sih, aku tidak mau terjerumus makin dalam sih. Karena aku tahu batasku, bro. Tahu batas limitku tuh sampai mana. Udahlah, jangan mencobai lah. Terus setelah itu out dari situ, terus kamu kan emang pengen kerja di, itu kan waktu itu kan di mana? Di Jogja ya? Di Jogja, benar. Di Jogja. Terus setelah itu kan sambungannya nih, kerja lagi di Jakarta. Ya. Setelah di Jogja, Yogyakarta kan? Yogyakarta, sambungan gitu ya. Sambungan kan ke Jakarta. Di Jakarta gimana pengalaman? Masih kembali lagi kan berarti kan kembali ke mana namanya audit lagi gitu. Iya, kembali ke profesi awal. Ya lah, aneh-aneh lah. Itu setelah ngelamar beberapa di perusahaan, maksudnya A B C D E F G dengan posisi yang berbeda-beda atau semua audit semua? Ketika itu audit semua sih. Audit semua karena aku juga berpikir aku takut nih kalau aku nganggur terlalu lama gitu loh. Jadi ketika itu aku namanya audit semua sih. Dan di luar kota. Dan di luar kota Jakarta. Ketika itu aku ngincer kota-kota besar Jakarta, Surabaya. Tapi akhirnya lebih ke Jakarta karena aku ada saudara di sana. Gitu. Kenapa kamu pengen kerja di luar kota di Jakarta gitu, kenapa? Kotanya lebih besar gitu, ya, kota tengah gitu ya? Awalnya sih aku pingin merasakan merantau sih. Merantau tuh rasanya kayak apa sih? Karena kan aku kuliah di Semarang, SMA di Semarang gitu kan. Jadi aku pengen mencoba hidup mandiri gitu loh. Sosokan hidup mandiri. Padahal di sana nggak mandiri juga. Di sana nggak mandiri gitu kan. Ya itu sih. Satu itu, kedua otomatis lah. Maksudnya kalau kita merantau ke kota kan berarti penghasilan yang lebih gitu lebih kan. Gede. Tapi biaya hidup juga lebih gede. Tapi biaya hidup juga lebih gede. Oke, berarti ya. Maksudnya di situ setelah berapa lama tuh cari proses kerjaan di situ? Berarti 2 bulan, 3 bulan. 2 bulan 3 bulan ya. 2 bulan 3 bulan. Itu nggak nerusin salon sepatu tuh? Enggak, salon sepatu sudah dijual. Dari semua perusahaan yang kamu jalanin nih, dari semua perusahaan yang pertama tadi friendly banget. Yang kedua apa nih? Cerita apa yang menarik di balik itu? Yang kedua itu penyertaan Tuhan sih. Jadi ketika aku masuk hari pertama gitu kan, aku jalanin biasa, oke lah, maksudnya kerjanya itu seperti ini, belajar dari senior gitu kan, belajar dari senior. Terus habis itu aku mulai keliling gitu kan, namanya marketing sales kan mesti keliling gitu kan, keliling ke tempat-tempat itu tuh, nah gitu kan, ke tempat-tempat itu. Terus malamnya gitu kan, malamnya itu aku kan bikin laporan gitu kan. Aku tuh hari ini ada penjualan apa aja, bikin laporan gitu kan, dari sales ini, penjualannya berapa, produknya apa aja yang saya jual, berapa unit dan sebagainya. Terus setelah itu para salesman itu tuh nggak langsung pulang. Oh gitu. Terus nggak langsung pulang, mereka itu memang punya kebiasaan kalau setelah keliling itu tuh kumpul di kayak pos gitu loh. Pos, itu pasti tempat. Itu pasti hampir setiap hari seperti itu gitu loh. Dan ketika itu ya namanya aku anak baru kan, aku tuh diajak gitu buat minum gitu kan, diajak buat minum, untuk ikut lah gitu, kumpul-kumpul lah, ikut lah gitu dan sebagainya gitu kan. Aku di hari kedua itu aku menolak. Di hari kedua itu aku menolak. Tapi kamu sempat ikut? Belum sempat ikut. Masih hari kedua gitu kan. Masih hari kedua.
aku menolak dengan berbagai macam alasan. Aku capek lah, aku inilah dan sebagainya. Di hari ketiga sama, setelah aku mau pulang ditawarin lagi. Gitu kan, yo kumpul, minum dan sebagainya. Ya, oke, nah aku alasan lagi. Alasan lagi, aku mau pulang Semarang nih. Aku nggak suka minuman itu gitu. Nggak kuat, aku pasti tepar gitu kan. Terus hari keempat itu aku sudah bikin laporan selesai, diajak lagi. Aku sangat orangnya itu sebenarnya sungkanan gitu loh. Tapi kalau untuk hal ini tuh aku memang benar-benar nggak suka. Memang nggak banget gitu loh. Dan aku memang nggak suka minumannya. Terus ya wis lah, mau nggak mau lah, aku mencoba membaur dengan mereka gitu loh. Aku belajar membaur dengan mereka. Oke, aku membaur, minum nih. Minum, singkat cerita, minumnya tuh giliran, gitu kan. Jadi 1 gelas buat ber-9. Sebelum pandemi ya ini ya? 1 gelas, sebelum pandemi. Kumpul-kumpul masih nggak apa-apa. 1 gelas cuy. 1 gelas, bayangin 1 gelas buat giliran, berapa bibir gitu. Yang sudah bekas di gelas itu gitu loh. 1 gelas doang gitu kan. Terus habis itu emang mereka nggak punya gelas atau gimana ya? Nggak tahu ya, sengaja mungkin menurutku sih. Terus habis itu aku minum teguk demi teguk, aku minum gitu. Sampai giliranku aku sambil makan biskuit tuh. Kayaknya dia sama ini biar nggak terlalu itu nggak terlalu mabuk tuh, istilahnya surungan mungkin ya. Kalau itu ya biskuit atau apa gitu. Makan gitu kan. Soalnya kan aku belum makan malam itu. Aku juga takut perutku kosong, posisi perut kosong terus habis itu suruh minum kayak gitu. Ya oke lah, aku makan terus minum. Terus setelah itu aku pulang nih. Itu jam 1:30. Dan mereka itu masih lanjut ternyata. 1:30 malam. Pagi, subuh, bro. Oh iya, udah pagi. Aduh. 1:30 subuh gitu kan, masih di kantor, mereka masih mau lanjut. Lanjut kemana? Karaoke. Aduh. Gila nggak? Aku nggak habis pikir, ya udah jam segitu mereka masih mau lanjut. Padahal besok kerja. Dan padahal besok kerja. Harus keliling lagi dan lain sebagainya. Itu kan, aku nggak habis pikir sih, pola hidupnya mereka bisa seperti itu gitu loh. Aku merenung sih ketika aku pulang itu di kos, kalau kayak gini terus aku nggak kuat sih. Kalau kayak gini terus, udahlah aku mending caw lah gitu loh. Nah, terus kamu merasain penyertaan Tuhan yang benar-benar di kamu tuh? Nah ini ada cerita. Jadi di hari keempat itu juga, aku tuh sempat stay di kantor gitu kan. Aku sempat stay di kantor, terus ketemu sama admin, ngurus apa gitu loh, sama admin. Nah singkat cerita itu HRD dari Semarang itu bilang, ijazahmu ya, tolong kasih ke. Soalnya kalau kerja di situ tuh harus pakai ijazah, bro. Oh, di perusahaan itu harus ngasih ijazah. Ijazah itu harus dikasihkan ke perusahaan, gitu kan, sebagai jaminan, gitu loh. Biar kamu nggak kabur. Biar aku nggak kabur, gitu kan. Kalau misalnya kabur, harus bayar penalti. Boleh disebutin nggak penaltinya dulu berapa? Puluhan lah. Mantap. Aduh. Puluhan juta. Itu bisa buat modal usaha tuh. Nah, bener banget. Terus. Kan? Nah, ketika itu aku tuh sudah mau kos, antara kos sama kantorku tuh deket banget. Antara kos sama kantorku tuh deket banget. Aku udah disuruh sama HRD ku kan, udah dikontak sama ditelepon sama HRD ku Semarang nih. Ijazahmu tolong kasih ke adminnya yang di Jogja ya. Oh iya Pak, ini sebenarnya nggak aku bawa sih. Apa aku harus ambil dulu di kos? Oh ya udah ambil aja gitu kan. Udah tuh. Terus aku bilang sama admin. Ci, aku mau ngambil ijazah. Terus sisinya tuh bilang, ijazahnya nggak usah dulu deh. Ini soalnya berkasnya lagi nggak ada kuncinya atau apa gitu loh. Aku juga lupa. Pokoknya intinya ketika itu ijazahku nggak jadi dikasihin di hari itu, gitu loh. Ijazahnya nggak jadi dikasih itu. Nah, ya udah. Terus gimana nih? Tapi HRD Semarang nyuruh aku nitipin ijazahnya, gitu kan. Ya udahlah besok aja nggak apa-apa gitu kan. Oh ya udah gitu.
Nah terus kejadian yang malamnya itu bro. Oh jadi itu sih kejadian siang kamu harusnya ngasih ijazah. Sama admin. Malamnya kejadian itu terulang lagi, aku diajak minum lagi dan akhirnya aku mau dan akhirnya, nah itu setelah aku minum, aku pulang ke kos, seluruh badanku itu merah-merah semua. Kayak kepiting rebus gitu ya? Kayak kepiting rebus, tanganku tak lihat kenapa? Oh jadi Iron Man? Merah. Odading. Nah itu badanku semua kok merah-merah semua, kenapa gitu kan? Panas. Ya aku mikir ya karena efek minuman itu pasti gitu kan. Ya oke lah. Oh gila sih itu, gila sih. Terus aku sempat berpikir apa aku stop aja, kalau aku kayak gini terus aku nggak bakal kuat gitu ya. Terus ya udah maksudku, terus aku Jumat kerja lagi, badanku udah sepoyongan tuh. Aku keliling sama sales naik motor gitu kan, sepoyongan juga. Udah nggak kuat. Terus habis itu intinya satu titik di mana kalau aku juga masuk ke tempat-tempat itu tuh kayak juga berlawanan gitu di nuraniku. Ya. Tapi itu hari kelima kan berarti kan? Hari kelima kamu keliling lagi? Hari kelima aku keliling. Bawa ijazah nggak? Nggak. Karena aku berpikir aku masih punya kesempatan buat aku lari. Maksudnya lari itu kayak gini, maksudnya kayak kayaknya aku bisa keluar nih dari zona ini. Keluar gitu. Dari ini, aku masih bimbang gitu loh. Aku masih bimbang apakah aku harus ngasih ijazah atau enggak. Kalau aku ngasih ijazah, berarti aku 2 tahun aku harus menghadapi kehidupan seperti ini. Dengan lingkungan seperti ini, dan aku tuh sanggup apa enggak gitu loh. Dan aku berpikir aku telepon papaku ketika itu malam-malam gitu kan. Dari Jumatnya aku telepon papaku, ini gimana ya, aku dihadapkan kondisi seperti ini gitu. Aku harus stay atau aku balik Semarang nyari kerja lagi. Papaku bilang, ya kalau lingkungannya kayak gitu ya nggak usah toh, mending kamu mundur aja. Oh memang penurut dengan orang tua ya? Satu itu, kedua aku berpikir badanku nggak bakal kuat sih bro kalau misalnya aku harus minum itu setiap hari, berkumpul dengan orang-orang yang kuat minum, terus sorry to say kayak ngerokok dan lain juga, maksudnya aku juga nggak kuat sama asapnya gitu kan. Dan aku juga dulu punya sakit paru-paru gitu loh pas kecil gitu kan, jadi kalau misalnya kayak hidup kayak gitu aku langsung seset, memang nggak kuat. Ya itu aku diperhadapkan kondisi seperti itu dan akhirnya Sabtu itu aku bilang sama seniorku, aku sudah Sabtu pagi itu aku berdoa lah, Tuhan aku nggak bisa kayak gini, aku berdoa di kos nggak bisa kayak gini. Aku ngomong sama seniorku ya, aku cerita kendalaku dan lain sebagainya. Ini aku kayak nggak bisa nih, tapi sudah aku doa dengan berat hati, berangkat ke kantor. Sampai kantor aku juga nggak bilang sama seniorku. Belum bilang. Jadi Sabtu itu aku ada meeting di Semarang. Sabtu aku ada meeting di Semarang. Jadi aku berangkat sama seniorku dari Jogja ke Semarang naik mobil gitu kan. Terus seniorku yang nyetir. Aku tuh mau tidur tuh, ya gimana, maksudku aku tuh badanku lagi gak enak juga gitu loh. Lagi kondisi kayak panas dan lain sebagainya gitu lah, gak enak lah. Terus habis itu efek padahal udah 2 hari dari efek 2 hari tapi masih kerasa di badan gitu loh. Dan ya udah, terus habis itu aku kan balik Semarang nih. Udah balik Semarang, aku pulang ke rumah kan. Minggu baru aku balik ke Jogja. Nah, ketika aku balik ke rumah, aku diskusi sama papaku. Diskusi, ini gimana ya, aku harus gimana dengan kejadian seperti ini gitu kan. Apa yang harus aku putuskan gitu. Kalau papaku bilang kalau kamu nggak mantap ya udah ngapain, dan lingkungannya juga nggak baik gitu loh. Nah aku cerita sama papaku ketika itu, aku berpikir hanya profesional, jualan ya jualan gitu loh. Nggak usah sampai aku harus mengikuti arus itu gitu loh. Tapi aku seolah-olah kayak lingkungan itu membawa aku harus ke sana. Karena seniorku juga ke sana gitu loh. Jadi kayak kalau misalnya aku sendiri itu kayak aku kesannya sombong atau gimana, aku juga bingung gitu loh. Kayak ibaratnya kalau serba salah berdiri di di antara orang lain,
Orang lain tuh semua duduk, kita berdiri sendiri. Kan aneh kan? Aneh kan? Dimana orang yang lain berdiri, kita duduk. Aneh sendiri. Jadi pusat perhatian kan? Dan itu nggak enak gitu loh, maksudnya kayak kesannya sombong gitu loh. Nah setelah itu ya udah, intinya aku singkat cerita mundur. Memutuskan buat udah nggak cuma seminggu doang udah kerja itu gitu. Udah habis itu aku nggak berangkat ke Jogja Seninnya, tapi aku ke kantor Semarang. Ke kantor Semarang aku bilang sama Herdi, loh kamu kenapa? Kamu kok nggak balik Jogja? Kok kamu langsung sini? Ya Pak, saya mengundurkan diri. Loh nggak bisa dong, kamu kan udah tanda tangan kontrak. Ya iya sih Pak, cuma kan saya masih kerja seminggu gitu. Dan saya juga belum nyerahin ijazah. Nah disitulah satu titik kemenanganku di situ. Kenapa? Karena aku belum dijagain Tuhan bener-bener ya? Iya. Kalau aku sudah tanda tangan kontrak, aku sudah tanda tangan kontrak, tapi aku belum nyerahin ijazah, gitu loh. Kalau seandainya ketika itu admin bilang, ya udah ambil ijazahmu di kos, kasih ke bubar. Dan kamu hari ini nggak ada di sini. Aku harus 2 tahun di OT atau aku bayar penalti puluhan juta. Dan terbayang nggak sih, maksudnya kayak penyertaan Tuhan tuh sedetail mungkin tuh kayak diatur gitu loh. Iya, makanya itu ketika kamu memutuskan untuk keluar dari perusahaanmu yang pertama lalu pindah ke perusahaan yang kedua, pasti campur tangan Tuhan ada di situ pasti kan. Walaupun aku kayak melakukan hal bodoh, hal polos dan lain sebagainya, tapi itu Tuhan itu selalu jaga gitu rasanya. Aku dilolos ke ini. Itu sih. Memang wah, ceritamu ini keren banget sih. Ya semoga bisa jadi berkat. Terus lanjut ke perusahaanmu yang di Jakarta yang di setelah dari perusahaan minuman itu kan cuma sebentar nih. Terus kan lanjut kan yang di Jakarta yang ceritanya seru. Apa yang kamu dapat dari situ? Itu aku berpikir menurutku perusahaan itu karena perusahaannya sudah skala nasional, sudah oke. Cuma ternyata apa ya, entah aku yang tidak bisa bergaul dengan mereka atau aku yang pokoknya aku terlalu polos lagi. Maksudnya aku bingung, apa aku kurang nakal ya sampai kok gini amat gitu loh budayanya gitu loh. Karena di perusahaan yang di Jakarta ini tuh aku kayak menemukan kubu. Jadi kubu di mana satu disukai sama bos, yang satu nggak disukai sama bos, gitu loh. Nah setelah aku berjalan. Kamu di kubu yang mana nih? Kalau aku di kubu yang disukai bos kebetulan. Oh itu juga nggak enak sih. Kubu yang kalau ada misalnya ya di satu perusahaan itu ada bos yang punya 2 kubu, yang satu nggak disukai, yang satu disukai. Kita jadi dua-duanya pun nggak enak sebenarnya. Ya benar banget. Karena kalau kita nggak disukain sama bos, kita baik sama teman-teman kita yang baik, nggak enak sama bosnya. Tapi kalau kita disukain sama bosnya, kita juga nggak enak sama teman-teman kita juga. Itu ya yang aku rasain, bener banget. Ya, itu yang aku rasain. Jadi ketika aku kayak misalnya harus berhubungan kerja dengan teman-teman yang tidak disukai dengan bos, itu tuh kayak ini tuh kubu yang disukai sama bos gitu loh. Jadi kayak maksudnya ada apa ya, kayak ada gap gitu loh, nggak enak lah. Sudah kerasa banget gitu loh. Yang membentuk juga mereka sendiri kan. Kayak kan? budaya di perusahaan itu tuh seperti itu. Karena memang bayangin satu tim audit di perusahaan itu tuh ada 26 audit. Wow. Dalam satu perusahaan bro. Kan ini memang gede banget perusahaannya. Makanya kan kurang kayak 9 lagi tuh itu tuh apa namanya provinsi di Indonesia tuh. Iya sih. 30 berapa ya? 33 ya. Nah, karena tim ini tuh terlalu banyak orangnya gitu kan, kayak terus dibagi kubu-kubu gitu tuh gak enak gitu loh. Terus juga ketika aku gabung sama yang disukai bos, itu tuh apa ya? Bisa dibilang attitude-nya minus. Beneran. Kalau mungkin bosnya attitude-nya juga minus ya? Nah, iya karena sih. dia memilih orang-orang yang dia sukai dengan kondisi yang minus. Maksudnya dengan
apa ya, pergaulan yang mungkin lebih kelihatan bergaul gitu loh. Tapi orang-orang yang nggak disukai bosku ini sebenarnya kinerjanya nggak buruk-buruk amat sih, cuma agak cupu gitu loh mungkin. Maksudnya diajak apa susah gitu, susah bergaul lah istilahnya, orang-orang cupu gitu lah mungkin. Ya kamu berarti harusnya beruntung loh, kamu nggak masuk di dalam kubu yang cupu itu. Ya aku berusaha ikut yang ini sih tetepan. Jadi prioritasku sebenarnya ketika itu aku lebih ke bos, karena mau nggak mau aku harus itu dong, maksudnya kan dia pemimpin ya, maksudnya dia kan atasanku. Aku diterima kan juga karena dia juga gitu loh, jadi ya aku lebih nurut ke dia gitu. Tapi setelah semakin kesini pergaulannya, ngeri lah. Tapi ada penyertaan Tuhan juga nggak di situ? Ada sih, menurutku penyertaan Tuhan pasti setiap perusahaan ada. Cuma karena ini kayak murni memang akunya udahlah, nggak usah lah, kalau dengan lingkungan seperti ini aku juga nggak cocok gitu loh. Aku juga nggak tahu sih, maksudnya kayak aku tuh gampang banget menyerah atau apa ya, bisa dibilang cepet banget gitu loh, kayak ngenteng game mungkin ya aku. Kayak alah, aku sempat kepikiran sih ketika itu, alah aku paling habis ini aku udah bekerjaan lagi bisa gitu. Jadi kalau misalnya seandainya aku keluar gitu kan, aku habis ini dapat kerjaan lagi itu bisa. Itu satu sisi burukku sih sebenarnya. Itu yang harus aku ubah. Ketika itu aku orangnya ngenteng gitu. Karena memang didukung dengan fakta sih. Soalnya aku ketika yang di perusahaan itu aku keterima di 3 perusahaan yang di Jakarta. Ada 3 perusahaan yang di Jakarta. Tapi aku hanya ambil itu karena memang itu yang terbaik gitu. Dari segi pekerjaan, salary, itu yang terbaik memang dibanding 2 ini. Itu sisi burukku adalah ngenteng game mungkin. Jadi itu yang harus aku hilangkan. Memang ada apa dengan 2 perusahaan yang lainnya yang kemarin itu, yang kamu dapat 3 nih, tapi kamu memilih 1 kan? Yang 2 ini kenapa? Ya pasti karena itu tuh, karena apa namanya, salary sih ya kalau aku. Karena salary-nya. Lebih ke salary-nya. Tapi pekerjaannya pun sama seperti yang kamu ambil kan? Yang satunya ada yang tax, ada yang tentang pajak. Jadi lebih fokus ke pajak. Yang satu audit. Yang ini yang aku pilih audit juga. Gitu. Wah, gila. Lebih gokil yang kedua sih kalau ceritanya ya. Kalau yang ini mah sebenarnya memang faktor apa ya, memang mungkin kayak aku ngenteng sih. Harusnya nggak kayak gitu. Tapi yang sekarang nggak kan? Yang sekarang ini nggak. Aku belajar apa namanya, sudahlah cukup, karena aku harus mapan di saat usia yang sudah aku targetin gitu. Ya sebenarnya maksudnya aku pindah-pindah pun tuh ya apa ya, toh ya maksudnya memang ada tabungan uangnya, itu nggak kemana-mana gitu loh, nggak buat aku aneh-aneh, nggak kemana-mana sih. Cuma memang yang disayangkan tuh aku jadi nggak bisa kayak stay di situ, kayak mungkin bisa jadi naik jabatan atau apa kan, bisa dibilang nggak loyal gitu ya. Nggak loyal gitu loh, aku pindah-pindah perusahaan seperti itu. Berarti yang sekarang semoga loyal dan semakin naik jabatan. Amin. Loyal ya. Loyal ya. Loyal. Tak jiwa. Tapi memang penyertaan Tuhan dalam hidupmu itu di semua perusahaan yang sekarang itu pasti disertai Tuhan. Iya. Udah dikasih yang tempat yang terbaik lah ya, main di perusahaan yang kali ini. Yang lalu aku dengerin ceritamu sih merinding sih. Aku kalau yang kedua. Yang di perusahaan minuman itu. Perusahaan minuman aja yang ngomong. Iya sih. Jadi aku tuh mungkin kalau jadi kamu aku nggak kuat sih. Sama sih. Kayaknya memang bukan takdir kita di jalan seperti itu mungkin ya. Dunia seperti itu. Tapi keren sih, maksudnya di mana yang lainnya mengumpulkan ijazah, kamu sendiri nggak mengumpulkan ijazah dan bisa. Ya, bener banget. Gitu kan? Jadi ada 3 karyawan baru ketika itu, 3 termasuk SM. Kamu kan? 3 SM. Kalau di perusahaan itu nyebutnya SM, sales manager. Karena apa namanya, yang tadi proses percepatan itu kan. Nah 2 ini tuh ngumpulin ijazah.
2 tahun. The one and only. Oh iya, kebetulan memang aku dapat wilayah yang liar sih. Setelah aku tahu beberapa hari kemudian setelah keluar, aku dapat cerita, aku tuh memang dapat wilayah yang liar ternyata. Jogja itu wilayah yang paling keras orangnya, lingkungannya, budayanya. Jogja kan kota pelajar tapi liar juga ya. Pelajarnya pelajar liar. Iya. Aku gak mikir, oh ya pantas gue nih misalnya seandainya aku ditempatkan di kota lain, area lain, mungkin aku nemuin yang enggak budayanya seperti itu gitu loh. Kalau budayanya seperti ini ya pantas gue aku merasa aku nggak kuat gitu loh. Nah, kalau yang lain bisa profesional, kenapa kok di area ini kenapa enggak gitu loh. Itu yang jadi aku pertanyaan. Tapi mungkin memang itu jalannya Tuhan, maksudnya kamu dikasih tunjuk nih kamu mau pilihanmu kan nyoba nyari pengalaman baru nih, aku kasih pengalaman baru. Pengalaman barunya tuh bermanfaat banget loh. Ya, bermanfaat. Maksudnya nggak semua orang bisa bakal mendapatkan itu, maksudnya pengalaman seperti itu ya. Ya, kesempatan seperti itu nggak semua orang. Kamu 24 jam 7 kali itu udah cukup lah. 24 kali 7 ya? 24 kali 7 itu kayak ngelapor polisi aja ya. Udah nggak ketemu nih. Duh. Terus setelah itu balik lagi ke Semarang. Kenapa balik Semarang? Balik ke Semarang? Balik ke Semarang? Kapan balik Semarang? Barusan bulan-bulan yang lalu? April kemarin ya? April. Kenapa tuh? Efek bro. Efek ya? Efek sejuta umat. Jutaan orang tidak menyadari kalau ternyata pandemi ini membawa efek buruk kepada beberapa orang. Iya. Ya kan, kamu salah satunya yang terkena dampak. Saya. Tapi kamu ini nggak sih, merasa menyesal nggak sih? Harusnya aku dulu nggak keluar dari perusahaanku yang pertama nih gitu. Ada terbesit kayak gitu nggak? Ada. Karena gini, perusahaanku yang pertama itu kekeluargaannya kental banget sih. Kekeluargaannya kental banget, suasananya tuh keluarga family banget gitu kan. Jadi kayak aku ketika ngeliat story, ketika ngeliat teman-teman kantor lama itu kangen gitu. Pengen balik. Tapi malu. Gengsi. Gitu. Tapi kerjaan sekarang oke, puji Tuhan oke banget. Oke banget. Sesuai apa yang aku pengen. Dari job desk, dari salary, semua sesuai yang aku doain. Berarti kayak ibaratnya kamu itu keluar dari keluar dari jalur waktu itu, melewati jalan terjal, setelah itu kembali lagi ke jalan yang halus mungkin ya. Pernah kepikiran nggak setelah pandemi ini keluar kota lagi? Nggak tahu, kita kayaknya nggak sih, karena sudah ada ikatan, gandengan. Kasih tahu nanti gandengan siapa? Nanti dulu, nanti aja tunggu publisnya kapan ya kan? Amin. Terus berarti kerja di tempat sekarang enjoy, enak banget ya. Berarti memang semua itu kayak udah digarisin Tuhan. Kamu itu emang harus diaudit. Ya mungkin ya, aku juga nggak paham sih. Tapi sebenarnya ada satu posisi lagi yang aku suka sih. Apa itu? Itu business develop. Jadi ya tau lah, maksudnya kalau business develop berarti ngembangin bisnis perusahaan itu gitu loh. Jadi aku kenapa pengen itu ya, someday kayak aku pengen juga gitu loh, kayak punya usaha sendiri lagi, nggak melulu ikut orang terus. Nanti gitu ya kan. Ikut ngembangin perusahaanku nanti. Siap. Kita ngembangin bareng-bareng. Siap. Bukan ngembangin perusahaanku, tapi kita ngembangin bareng-bareng. Oh iya. Oke. Apa itu? Tunggu aja nanti. Siap. Terus berarti kalau misalnya ada pekerjaan yang seperti itu, kamu masuk ke perusahaan? Nanti dulu, masih jauh. Berarti kalau misalnya udah ada, maksudnya ini kan kerjaan udah enak nih, yang posisi sekarang. Terus kalau ada yang pekerjaan yang kamu inginkan itu, kamu bakal keluar nggak dari tempat ini? Kalau untuk di tengah pandemi ini, aku belum berani sih, karena melihat mencari pekerjaan itu susah. Dan menurutku aku cukup lucky sih, cukup beruntung sih. Ketika aku pulang dari Jakarta ke Semarang,
Terus habis itu yang aku punya usaha sama satu temanku itu. Oh iya sebelum ini kan kamu kerja di ini kan ya, apa namanya, bukan kerja ya tapi buka usaha makanan kan ya. Itu berapa lama tuh? Berapa lama? 3 bulan ya kayaknya. 3 bulan tapi keren loh itu. Termasuk Anda penglarisnya. Saya pelanggan setianya. Pelanggan setia. Dan kehilangan sekali. Makan siangku. Paksa bro. Terus berarti di tempat yang sekarang bersyukur banget atau bersyukur banget karena di tengah-tengah pandemi kita juga bisa apa ya, kamu bisa mendapatkan pekerjaan yang sesuai yang kamu inginkan juga ya kan. Aku merasa aku disertai Tuhan sih, karena di tengah kondisi seperti ini yang menurutku itu susah buat cari pekerjaan, tapi aku juga dapatnya itu nggak ya, lama ecek-ecek gitu loh, nggak lama dan nggak ecek-ecek gitu loh. Jadi ya ini pun karena kasih karunia Tuhan sih menurutku. Karena ya aku cuma megang satu ayat sih. Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Gila, keren banget. Karena ya mau berharap sama siapa lagi? Kondisi kayak gini itu sulit banget gitu loh. Kalau dibilang apa ya? Bahkan pemerintah itu bukan mengayomi rakyatnya, tapi justru malah suruh beli masker kan? Makan masker gitu kan. Akhir-akhir ini banyak yang lagi viral tuh kan, infonya lebih penting apa masker daripada, padahal mereka tuh butuh makanan gitu loh, daripada butuh masker gitu kan. Nah, di tengah-tengah pandemi ini aku bisa dapat pekerjaan yang sesuai aku inginkan dan salary yang aku inginkan itu nggak ternilai sih. Maksudnya udah ini aku loyal lah, maksudnya habis ini udah berani aneh-aneh lagi lah. Udah gitu deh. Iya, memang kuasa Tuhan itu, pekerjaan Tuhan tuh aduh. Iya gitu loh, aku tuh nggak nyangka gitu loh sampai secepat ini bisa dapet. Karena paling prediksiku tuh apa setelah pandemi selesai atau 6 bulan lagi atau gimana, tapi ya aku sambil berusaha dan berdoa gitu, nyebar CV, bahkan nggak tahu sih ini memalukan atau enggak ya. Aku tuh ngelamar di Jobstreet tuh sampai 90 perusahaan aku lamar. 90 perusahaan. Aku klik pokoknya yang internal audit sama yang itu sih. Aku juga ngelamar store supervisor juga sih. Oh iya. Bagian store supervisor juga. Tapi lebih banyak yang internal audit karena aku mikir ya kalau misalnya udah punya pengalaman di situ. Karena udah punya pengalaman di situ ya sudah banyakin yang di situ gitu. Jadi aku nyebar CV di Jobstreet itu banyak banget, puluhan sampai hampir ratusan. Mungkin bisa dibilang ini yang namanya kalau kamu menabur pasti kamu akan menuai. Dari misal 90 itu ya, maksudnya yang undang itu mungkin 10 gitu kan. Kalau kamu hanya ngelamar 10 perusahaan, berapa perusahaan yang undang kamu bisa jadi nggak ada gitu. Jadi semakin banyak kamu menabur, semakin banyak kamu menuai juga. Inspiratif. Aku nggak tahu sih itu memalukan apa. Enggak lah. Maksudnya kan di zaman sekarang yang namanya CV kan tinggal email. Ya bener banget. Kalau zaman dulu klik gitu. Burung apa yang tangannya cuma satu? Apa bro? Burung lagi ngelamar kerja, yang satu bawa map. kan itu kan jauh dulu kan. Maksudnya kan kalau dulu kan mau ngelamar kerjaan harus ke tempat perusahaannya dulu. Sekarang tinggal ngirim gitu ya. Sekarang cuma tinggal ngirim email doang. Cep, inspiratif sekali ceritamu di mana di situasi sekarang, maksudnya situasi pandemi ini kamu masih bisa mendapatkan anugerah dari Tuhan, kasih karunia Tuhan yang sebegitu besarnya, yang jalan hidupmu juga, jalan pekerjaanmu juga apa namanya berliku-liku ya kan. Kamu pengen mencoba sesuatu yang bukan di bidangmu tapi kamu menjalankan itu sesuai dengan protokolnya waktu itu, tapi tetap dikembalikan ke tempat semula gitu. Tempat di mana kamu berkembang, di mana kamu apa ya namanya ya, punya skill mungkin di situ, nyaman di situ ya kan, bisa menghasilkan di situ. Oke, pokoknya tunggu aja kita bikin perusahaan bareng. Amin ya. Amin. Kalau bicara bisnis development, aku langsung kepikiran beli tanah sebanyak-banyaknya nih. Gimana? Kok bisa? Beli tanah. Jadi kamu ngembangin tuh.
Oh, nggak kepikiran ya. Wah, nanti ya, tapi tunggu tanggal mainnya aja. Siap, kan? siap. Oke, Cep. Oke. Thank you buat kehadirannya hari ini. Thank you banget buat cerita inspiratifnya. Inspiratif ya. Buat teman-teman nih yang mau ngundang Joseph lagi, dia masih banyak cerita yang belum diungkapkan. Kalau mau silahkan komen di bawah. Pokoknya buat teman-teman semuanya yang suka menyaksikan ini bisa di-share ke teman-teman yang lainnya dan jangan lupa tungguin video-video kita yang lainnya. Oke, thank you, Jep. Thank you juga. Bye teman-teman semuanya. Bye, see you.